wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Saya Lukta Salsabila dengan NIM 112110314 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bisnis Internasional. Salah satunya adalah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Bidang manajemen sumber daya manusia global dikarakteristikan oleh 3 pendekatan. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia global menekankan manajemen lintas budaya cross-cultural management, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Yang kedua, dikembangkan dari hubungan industri, komparatif, dan literal manajemen sumber daya manusia dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem sumber daya manusia di beberapa negara. Yang ketiga, berusaha untuk memberikan fokus pada aspek manajemen sumber daya manusia di perusahaan-perusahaan multinasional. Jenis-jenis sumber daya manusia global. Yang pertama, ekspatriat. Karyawan yang bekerja dalam sebuah operasi atau yang bukan merupakan warga yang berasal dari negara di mana operasi itu ditempatkan, tetapi karyawan tersebut merupakan seorang warga yang berasal dari negara di mana kantor pusat organisasi setempat. Yang kedua, warga dari tuan rumah. Karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan dalam operasi yang merupakan seorang warga dari negara di mana operasi itu ditempatkan, tetapi kantor pusat perusahaan tersebut berada di negara lain. Tujuannya karena organisasi tersebut ingin memperlihatkan dengan jelas bahwa organisasi membuat satu komitmen dengan negara tuan rumah dan bukan hanya membuka sebuah operasi luar negara. Yang ketiga, warga dari negara ketiga. Karyawan ini adalah seorang warga dari satu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat negara ketiga. Jenis-jenis organisasi global yaitu beroperasi di seluruh dunia, seperti menjual dan membeli barang dan jasa dengan organisasi di negara-negara. Perusahaan multinasional yaitu sebuah organisasi yang memiliki unit-unit operasi yang berlokasi di negara-negara asing. Operasional global, sebuah organisasi yang memiliki unit-unit perusahaan di beberapa negara yang digabungkan menjadi satu. Manajemen sumber daya manusia global dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor hukum, faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor budaya. Perbedaan manajemen sumber daya manusia internasional dan manajemen sumber daya manusia domestik. Manajemen sumber daya manusia internasional lebih luas fungsi yang harus ditangani, contohnya pajak, gaji dalam mata uang asing, keluarga, pekerjaan, dan lain-lain. Keterlibatan dalam kehidupan pribadi, contohnya akomodasi, budaya, sekolah, lokasi aman. Sistem berbeda untuk lokasi geografis berbeda. Berhubungan dengan berbagai lembaga, beragam pemerintah, politik, dan agama. Meningkatkan resiko-resiko, contohnya kesehatan dan keamanan. Kompleksitas manajemen sumber daya manusia global dapat dihubungkan dengan 6 faktor. Yang pertama, lebih banyak aktivitas sumber daya manusia untuk beroperasi di suatu lingkungan. Departemen sumber daya manusia harus memasukkan sejumlah aktivitas yang tidak perlu di lingkungan domestik, seperti perpajakan internasional, relokasi dan orientasi internasional, dan membangun hubungan dengan pemerintah tuan rumah. Yang kedua, kebutuhan untuk perspektif yang lebih luas. Para manajemen sumber daya manusia global harus mengembangkan bidang-bidang keahlian mereka meliputi pengetahuan dalam beberapa budaya asing, praktik sumber daya manusia, dan kerangka hukum. Demikian pula isu-isu bisnis global, ekonomi, dan politik yang akan mempengaruhi keputusan praktik-praktik sumber daya manusia. Para praktisi sumber daya manusia harus memiliki perspektif yang jauh lebih luas untuk dapat membuat keputusan-keputusan yang efektif di lingkungan internasional. 3. Keterlibatan yang lebih banyak dalam kehidupan pribadi karyawan dalam manajemen sumber daya manusia
domestik, keterlibatan Departemen Sumber Daya Manusia dengan keluarga sangat terbatas. Sedangkan dalam sumber daya manusia global, Departemen Sumber Daya Manusia harus banyak terlibat menyediakan dukungan dan mengetahui lebih banyak tentang kehidupan karyawan. Misalnya, di beberapa negara yang mewajibkan pernyataan surat pernikahan sebelum memberikan visa untuk pasangan yang menjadi karyawan pada sebuah perusahaan multinasional. Yang keempat, pengungkapan resiko. Seringkali kegagalan sumber daya manusia dan keuangan dalam area internasional lebih hebat daripada bisnis domestik. Misalnya kegagalan ekspatriat dan rendahnya kinerja penguasaan internasional adalah masalah-masalah potensial yang berbiaya sangat tinggi. Aspek lainnya, resiko keamanan. Banyak perusahaan multinasional harus mempertimbangkan resiko politik dalam keamanan penguasaan internasional. 5. Pengaruh-pengaruh eksternal yang lebih luas. Faktor-faktor eksternal yang utama mempengaruhi manajemen sumber daya manusia global adalah tipe pemerintah, keadaan ekonomi, dan praktik-praktik ketenagakerjaan di tiap negara berbeda-beda. 6. Perubahan-perubahan dan penekanan seperti campuran gugus kerja antar ekspatriat dan karyawan lokal. Masalah-masalah manajemen sumber daya manusia bagi perusahaan global. Sosiologi yaitu pandangan terhadap bisnis dan para manajernya. Pandangan terhadap pemenang dan bawahan, kerjasama antar organisasi, antar bisnis, serikat pekerja, dan pemerintah. Pandangan terhadap prestasi, struktur kelas dan mobilitas individu, pandangan terhadap kekayaan dan perolehan materi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.